Mereka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan melihat tentang apa yang bisa kami temukan di saham MAPI atau Mitra Adi Perkasa Tbk. Di sini untuk laporan keuangan yang kedua 2024, ini presiden direkturnya ada HBL Mantiri, kemudian direkturnya ada Seniawati Gusman. Untuk alamat kantor mereka ada di Syahid Sudirman Center, lantai 29 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kita lihat dulu laporan keuangannya. Oh, ini nggak ada disebutkan nih di atasnya, tapi kita bisa lihat yang di bawah tanggalnya. Biasanya itu dia antara dua itu saja. Dia itu nilainya itu jutaan, tapi bentuk itu rupiah. Kas dan setara kas dia berkurang dari 3,6 triliun menjadi 2,9 triliunan. Kemudian piutang usaha nih dia meningkat ya. Ada yang berkurang juga. Tapi kalau kita lihat persediaannya dari 8 triliunan sekarang menjadi 8,5 triliunan. Nah, tiap dia meningkat 400 miliaran. Oke, cukup bagus. Kita lihat total asetnya 27 miliaran menjadi 28 miliaran. Dia meningkat juga. Oke lah ya, karena menurut kami sebenarnya ini perusahaannya kayaknya dari dulu sampai sekarang kayak harga sahamnya agak sedikit meningkat ya, karena memang quality kalau kita bilang. Ini kita lihat di sini ada utang bank. Oh, utang bank meningkat, utang usaha dia meningkat. Nih semua rata-rata meningkat ya. Tapi kita lihat dulu di sini. Untuk hutang jangka pendek dia meningkat sedikit dan total hutangnya dari 15,1 triliun sekarang menjadi 15,35 triliun. Artinya apa? Dia meningkat kurang lebih 250 miliaran atau 240 miliaran. Kita lihat untuk penambahan ekuitasnya ya. Ini penambahan ekuitasnya ini kayaknya pun meningkat ya. Kalau kita lihat di sini, tapi sebenarnya kalau ekuitas meningkat kita perlu lihat juga, kalau misalnya hutang meningkat, ekuitas meningkat, kita lihat perbandingannya apakah memang mana yang lebih banyak meningkatnya gitu ya, presentasinya itu gimana. Nah, ini kita lihat total ekuitasnya 12,4 menjadi 13,3, berarti kan meningkat cukup banyak ya, dan meningkat lebih banyak daripada total hutangnya. Ini bukan sesuatu hal yang sangat bagus. Menurut kami pendapatan pun meningkat 14 triliunan menjadi 17 triliunan. Penjualan eceran dan grosir, kemudian ada komisi penjualan, dia menurun sedikit, tetapi kalau kita lihat laba usahanya dia menurunnya. Mengapa? Karena beban penjualnya meningkat, kemudian ada beban pokok meningkat cukup besar dari 8 triliunan menjadi 10 triliunan. Nah, nih kalau beban pokok nanti kita lihat sebenarnya penyebabnya itu apa, apakah memang karena ini atau itu, ataukah persediaan dan lain-lain, kita lihat nanti ya. Ini pokoknya laba bersih periode berjalan dari 1,2 triliunan menjadi 1 triliunan saja. Nah, untuk sekilas tampaknya ini memang dia mengambil penurunan laba untuk sekilas ya. Tapi kalau kita lihat dari persediaan dia bahkan meningkat 400 miliaran loh. Kalau kita tambah di sini berarti kan sebenarnya dia uangnya itu lebih banyak, ya kan? Nah, coba kalau tadi persediaannya itu tidak meningkat, mungkin labanya bisa meningkat, tetapi mereka kan lebih mementingkan persediaannya daripada mempercantik keuangan dan lain gitu. Nah, ini nanti kita lihat ya. Tapi kalau persediaannya itu tentunya perlu laku juga ya. Kalau nggak laku kan sama aja. Kita lihat nanti ini ada pemberian kepada karyawan dan lain-lain. 2 triliunan, 1 triliunan menjadi 2 triliunan. Oke, bagus untuk karyawan. Kepada pemasok dia gabung ya. Jadi ini nggak dipisah kali ini. Nah, ini ada penambahan komisaris ya. Kalau kita lihat di sini, ini bahkan ini bukan penambahan loh. Ini yang Pak Johannes Ridwan dulu jadi komisaris, sekarang udah gak ada ya. Jadi digantikan dengan 3 orang. Kemudian ini kepemilikan. Nah, ini kepemilikan apa ya, sahamnya gitu. Tapi sebelum kita lebih jauh, kita perlu tahu ya, saham MAPI itu dia perusahaannya itu yang gimana. Anda pernah ke mall, misalnya ke Plaza Indonesia atau gimana-mana itu, lihat ada brand Sogo dan lain-lain. Nah, pokoknya plaza-plaza di seluruh Indonesia ada brand Sogo, Nike, dan beberapa brand lainnya. Nah, sportwear, itu pokoknya untuk yang gitu-gitu, itu rata-rata itu memang dari saham MAPI ini. Mereka banyak itu memang brandnya itu bukan mereka yang buat sendiri, tetapi mereka memiliki izinnya di beberapa negara, bahkan di beberapa negara loh, bukan di Indonesia saja loh. Jadi menurut kami ini saham MAPI ini gimana ya, potensinya ini agak cukup bagus ya, karena mereka memiliki banyak gerai ya di Indonesia dan di luar negeri. Ini adalah Digi Plus, Dirita Adi Perkasa, penambahan
kemarin nggak ada, sekarang ada 100%-an, cukup bagus ya. Berarti mereka tetap expansion ya. Nah ini yang disebutkan lah. Ini ada merek Crispy, Paul, Genki, Subway, Sweet Center, Alun-Alun Indonesia, Index Living Mall. Nah ini semuanya punya maksudnya mereka ada pegang izinnya gitu lah ya, izin mereknya. Nah ini banyak nih. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya kalau kita lihat lah sebuah department store itu kan kita pikir wah gimana nih mereka cari brand-brandnya untuk masuk ke department ini, untuk department store ini, store-nya ini diisi tuh gimana. Nah itu sebenarnya gak terlalu apa loh, karena rata-rata pemegang mereknya itu cuma dari beberapa perusahaan saja. Jadi tinggal kontes saja beberapa perusahaan. Nah ataupun mereka bahkan sudah ada beberapa yang sudah langsung mengajukan diri ya. Namanya seperti itu. Jadi kita itu perlu menambah pengetahuan kita dan lain-lain gitulah ya. Temanya cukup bagus sih. Apalagi kalau Sogo menurut kami cukup bagus ya. Desainnya bagus, tempatnya bagus, barangnya bagus. Menurut kami kayak gitu sih. Ini kas dan setara kas kalau kita lihat di sini. Ini kas di tangan ini meningkat sedikit. Oke, gak gitu beda. Ini ada yang rupiah, US dollar, dong Vietnam, peso Filipina, baht Thailand, dolar Singapura, ada euro. Mungkin beberapa orang bertanya, mengapa banyak sekali mereka punya mata uangnya? Itu sebenarnya bukan banyak loh. Ini karena mereka ada transaksi di negara itu. Kalau tidak salah kayak di berapa negara ya ini saham MAPI ada apa ya, ada gerainya. Kayak 6 atau 7 ya, sekitar kayak gitu. Pokoknya gerainya itu seharusnya ada ribuan sih kalau menurut kami ya. Ini total deposito berjangka. Nah ini berkurang sedikit tapi bagus lah. Nah ini uangnya pakai untuk diputar di bisnis. Oke. Aset keuangan lainnya, instrumen investasi di instrumen utang kualifikasi. Nah ini kayak gitu-gitulah ya, investasi saham dan lain-lain. Plaza Indonesia Realty. Ini oke. Kerugian perubahan yang wajar. Ini piutang usahanya. Kalau kita lihat di sini, piutang usahanya pihak bereaksi kecil ya. Ini masih bagus sih menurut kami. Pihak bereaksi cuma sekitar 5 miliaran. Pihak ketiga dia cukup banyak. Nah ini bagus, sekitar 700 miliaran. Tapi nanti kita lihat gimana dengan cash flow-nya dan ini berdasarkan mata uang. Nah ini banyak nih. Nah piutangnya paling banyak itu yang di rupiah, kemudian yang Filipina. Nah menurut kami ya, menurut kami ya, kalau kita lihat, kalau dari tahun ke tahun dia angkanya itu hampir sama. Dan dia itu maksudnya dia berada di urutan atas. Kemungkinan besar itu gerainya itu paling baik di negara itu. Ibaratnya misalnya mata uang peso. Nah berarti di Filipina ya. Nah, kemudian di rupiah berarti di Indonesia. Nah kebanyakan kayak itu ya. Kita lihat di sini. Nah tapi bahkan dia untuk yang cash flow-nya itu desainnya udah beda ya. Untuk kayak ini baru pertama kali kami lihat desain kayak gitu ya. Untuk yang sebelumnya itu mereka itu dia pakai apa, vertikal. Kalau yang ini kan horizontal, yang biasanya itu vertikal ya. Ini persediaan, kita lihat persediaan paling banyak itu sepatu dan aksesoris. Tentu saja mengapa? Karena kalau kita lihat di sini. Ini kita lihat dulu dari 3,3 triliun menjadi 3,9 triliun karena banyak sekali merek yang bergerak di bidang sana ya. Nah banyak sekali, tentu persediaannya itu jadi lebih banyak. Dan untuk yang plaza ini setahu kami ya, untuk yang mall-mall ini rata-rata kebanyakan yang belanja itu yang cewek. Entah kenapa menurut kami kayak gitu ya. Cowok oke lah ada belanja, tapi belanja sepatu dan lain ada juga, tapi kebanyakan cewek yang pilih dan lain gitu ya.
Ini industri pakaian, barang jadi, dan lain-lain. Nah, tapi mereka banyak loh. Mereka bidang itu banyak. Ada golf, raket, dan lain-lain. Nah, itu pokoknya banyak lah. Kenapa? Karena gerainya itu banyak. Bahkan ada yang makanan juga. Ini investasi pada entitas asosiasi. Tapi nanti kita lihat sebenarnya gerai mana yang paling menguntungkan. Ibaratnya mungkin nggak dijelaskan secara spesifik, nanti kita lihat bidangnya saja ya. Soalnya ada disebutkan sih. Oh, ini aset tetapnya tadi. Nah, ini utang banknya paling banyak kepada Bank Negara Indonesia, BNI 800 miliar, tapi gak berkurang ya, gak berkurang. MUFG Bank itu meningkat. Kemudian yang lainnya. Nah, nih kalau kita misalnya ingin tahu, misalnya kalau kita ke luar negeri, bank mana yang kita gak gitu ragu ya untuk simpan uangnya, kita bisa lihat di sini. Banyak sekali laporan keuangan yang mereka ada cantumkan mereka simpan uang di mana. Ini adalah dolar Singapura, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Nah, ini ada di sini ya semuanya bisa kita lihat, bahkan untuk suku bunganya dan lain-lain. Jadi mempelajari laporan keuangan itu tidak ada salahnya dan sangat menguntungkan untuk kita sebagai investor saham, dan bagi masyarakat umum semuanya pun berguna ya. Jadi kita bisa perluas pengetahuan kita. Nah, ini kita lihat di sini. Tapi misalnya ya, kalau kita lihat di sini, ini ada Bank of China. Nah, mereka ada mengatakan mereka uncommitted demand loan. Nah, ini Maybank yang di Singapura. Ada fasilitas bankers guarantee sebesar 30 juta dolar. Kemudian ada fasilitas side local entry country. Nah, negara dunia ketiga ya. Ini berdasarkan pemasok. Utang usaha, wah ini pihak berasi dikit, oke cukup bagus. Semua rata-rata pihak berasi dikit menurut kami. Ini berdasarkan mata uang, oke lah ya, semua rata-rata bagus sih. Apakah kita tadi penjualan meningkat? Ini sebenarnya kalau yang kayak gini, yang agak susahnya ini ketika yang COVID ya. Pas dulu COVID, gerai semua tutup dan lain-lain, itu agak susah. Tapi sekarang ketika semua dunia aman, nah itu agak cukup bagus ya. Tapi ini mereka sebenarnya ini menurut kami ya, ini sama ini termasuk perusahaannya agak bagus. Mengapa? Karena mereka itu misalnya kalau sebuah negara mereka ada sebuah konflik atau gimana, mereka kan bisa bisa agak down, penjualan turun dan lain. Ini mereka ada di beberapa negara loh untuk yang sama ini. Nah, ini kepentingan non pengendali. Nah, ini dia penjualan bersihnya. Ternyata eceran itu ibaratnya langsung to the customer itu lebih menguntungkan. 14 miliaran saya bukan menguntungkan, ibaratnya penjualan lebih banyak dari 14 triliunan menjadi 16 triliunan. Nah, penjualan grosir dia menurun, bahkan yang grosir menurun, yang eceran meningkat. Bagus lah, karena eceran menurut kami kebanyakan beberapa pihak itu mengambil keuntungan lebih lebih oke presentasenya ya. Ini beban pokok penjualan, barang dagang dan lain-lain. Memang kebanyakan kayak gitu ya. Entah mengapa untuk yang industri retail ini, terkadang untuk yang apa? Ini kita lihat dulu. Nah, beban pokok penjualannya itu meningkat karena pembelian barang dagangan 9,5 triliunan menjadi 10,1 triliunan. Itu artinya apa? Berarti memang bukan karena beban yang langsung hilang gitu ya. Berarti ini mereka untuk persediaan juga, untuk masa depan juga. Berarti penurunan laba itu dikarenakan mereka beli lebih banyak bahan baku. Nah, memang walaupun ada juga beban yang meningkat, tetapi pembelian bahan baku itu masih meningkat. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Ini ada beban penjualan. Oh, ini apa nih? Administrasi kartu kredit mencapai 152 miliaran.
Wah, dari 126 miliaran menjadi 152 miliaran. Tapi ini angkanya banyak loh, 152 miliaran. Alat tulis bahkan 66 miliaran. Nah, dan bahan kemasan ya, kalau tulis saja. Komisi penjualan meningkat, oke, karena tadi penjualan kan meningkat aja, dia meningkat, masih wajar ya. Transportasi dan pekerjaan dinas, oke, dia menurun. Gaji dan tunjangan, ini ada alat tulis dan cetakan juga. Jadi ini dipisah, memang satu yang untuk kayak di umum, di administration, di kantor gitu, office. Satu lagi dan di penjualan, di banyak kayak apa ya, kantor penjualan dan kantor pemasaran gitu-gitu lah ya. Dan ini menurut kami masih oke lah ya, karena dia labanya itu dia bukan menurun, dia bukan langsung menurun gitu karena penjualan menurun, enggak, penjualannya naik semua oke. Tapi karena dia beli lebih banyak lebih banyak bahan baku untuk masa depan mungkin ya. Ini cukup bagus sih. Nah, kita lihat di sini kafe dan restoran minus. Oh, hasil segmen minus 48 miliaran. Tapi ini masih hasil segmen ya, belum labanya lagi. Ini penjualan retail kita lihat. Nah, untung dibayar bukan untung, tapi hasilnya itu 1,4 triliunan. Oh, ini kafe dan restoran kok jadi rugi ya. Ini kok jadi rugi. Nanti kita lihat gimana dengan yang 2023. Nah, ini masih yang 2024. Tapi memang rata-rata kayak gitu sih. Banyak orang yang bergerak di industri F&B, makanan gitu agak sedikit rugi. Tapi ada juga yang untung ya. Ini laba sebelum pajak. Wah, ini dulu ternyata untung nih. Yang kafe dan restoran dulu untung, sekarang jadi rugi. Tetapi ini kayaknya nggak gitu rincikan ya, untuk yang brand-brandnya mana saja yang rugi atau gimana. Apakah karena ada yang brand baru makanya nggak gitu untung. Nah, ini kita lihat dulu bahkan untung loh, laba sebelum pajak 75 miliar untuk kafe dan restoran. Sekarang jadi rugi. Nah, ini tentunya ada beberapa penyebab. Nah, tapi itu tergantung juga dengan selera dan lain-lain. Kita nggak bisa tahu juga. Itu masa internal dan lain gitu ya. Semoga perusahaan ini menjadi lebih baik. Ini saya cukup bagus ya perusahaan menurut kami ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih. Salam investasi.